Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, renungan harian pada hari ini dari Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, apa yang Anda lakukan saat berdiri mengaku dosa di dalam ibadah minggu? Kalau saya sendiri akan mengikuti dalam hati kata-kata yang diucapkan para genda. Kata-kata yang paling familiar adalah sesama dosa nami. Harafiahnya, hapuskanlah dosa kami. Urutannya selalu dengan memuji Allah, mengakui kesalahan, dan menyampaikan permohonan pengampunan serta memohon kekuatan untuk melakukan perintah Allah. Setelah itu, Allah memberikan janjinya kepada kita bahwa walaupun dosa kita merah seperti kirmizi, akan putih seperti kapas. Namun setelah membaca firman Tuhan hari ini, saya menyadari satu hal, bahwa manusia tidak akan mampu mengakui dosanya di hadapan Allah kalau ia tidak sadar telah melakukan kesalahan. Bagaimana bisa seseorang mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah kalau dia tidak pernah bergumul dengan dosanya sendiri? Daud, pemazmur ini, menjadi bukti bahwa ia mampu mengaku dosanya karena ia sudah terlebih dahulu sadar dan bergumul dengan dosa yang telah ia lakukan. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu menyadari dan bergumul dengan dosa kita? Yaitu dengan cara mau mengoreksi diri dengan berkaca kepada firman Allah. Tidak hanya Daud, tetapi seluruh manusia di sepanjang zaman melakukan dosa di hadapan Allah. Saat manusia sudah terbawa arus dosa, maka Allah akan menegurnya dengan berbagai cara. Seperti Kain yang persembahannya tidak diterima, seperti Daud yang ditegur Allah melalui Nabi Nathan, atau seperti Simon Petrus dengan 3 kali suara ayam berkokok. Maka kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau ada orang yang menegur kesalahan Anda, jangan langsung merasa risih. Periksa dulu, siapa tahu memang betul kita punya kesalahan dan kita harus mengoreksi diri kita. Kalau saja peristiwa hidup yang menyakitkan sedang Anda temui saat ini, cobalah memberikan pertanyaan kepada Allah melalui doa. Kali saja Allah ingin menegur kita yang sudah terlalu menikmati jalan dunia ini. Apabila kita bersedia dikoreksi Allah, kita sadar bahwa kita telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah dan kita bersedia menggumulinya, saya yakin dan percaya seperti Daud yang pada akhirnya diampuni oleh Allah dan seperti janji Allah yang diucapkan di setiap ibadah minggu, maka Allah melalui kasih karunia-Nya juga akan mengampuni dosa kita sekalian. Dan jangan lupa, supaya kita dimampukan melakukan perintah Allah dan hidup di bawah kendali Allah, mintalah pertolongan Roh Kudus memimpin hidup kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dibaharui di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini kami beroleh firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kami mengawali hari kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami mampu mengaku dosa ketika kami sudah bisa sadar dan tahu mengenali apa kesalahan yang sudah kami lakukan yang melanggar perintah Allah. Maka bantulah kami ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lalai. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami senantiasa berada di jalan yang benar bersama-sama dengan Allah. Sekiranya kami melakukan kesalahan dan kami tidak sadar, bantulah kami ya Tuhan agar kami mengenali apa kesalahan kami, supaya kami mau dan bersedia untuk berkaca dengan firman Allah, agar kami dipulihkan kembali dari segala dosa-dosa kami.
Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami juga mengucap syukur Engkau memberkati saudara dan saudari kami yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya mereka memperolehnya karena kasih karunia Tuhan. Mereka beroleh umur yang panjang, mereka beroleh berkat yang baru, mereka beroleh hari yang baru yang masih Engkau sediakan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan senantiasa menambahkan berkat kepada mereka, menguatkan hati dan pikiran mereka, supaya pada ulang tahun mereka hari ini pun, dan mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan, menjadi bekal kehidupan yang hidup, yang boleh mereka pegang, dan menjadikan mereka kuat dan teguh percaya kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami memohon kehadapan-Mu kepada saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah dari segala usaha yang mereka lakukan menjadi jalan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka satu persatu. Bapa di dalam sorga, saudara-saudari kami yang bekerja pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami semua berada senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terimalah doa dan permohonan kami ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.